Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahira Sofa dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 211010503473. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-17 dari Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang pertama, apa itu kesehatan dan keselamatan kerja? Pengertian menurut para ahli. Menurut Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmaniah maupun rohaniah, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil kerja dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Menurut Makmur, tahun 1981, keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan dan bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Menurut Matris dan Jackson, menyatakan bahwa keselamatan adalah merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan adalah merujuk pada kondisi umum fisik, mental, dan stabilitas emosi secara umum. Menurut Riddle John tahun 1983, mengartikan kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi para pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Menurut Simanjuntak tahun 1994, keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari resiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Jadi, kesimpulannya bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. 3. Mencegah atau mengurangi kematian. 4. Mencegah mengurangi cacat tetap. 5. Mengamankan material, konstruksi, pemakaian pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. 6. Meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. 7. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. 8. Menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan kegembiraan semangat kerja. 9. Memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan karyawan. Kecelakaan kerja. Berikut beberapa tingkat kecelakaan kerja berdasarkan karakteristik yang dapat membedakan, yaitu kualitas organisasi. 1. Tingkat kecelakaan berbeda secara substansi menurut jenis industri. 2. Pekerja yang mudah celaka. Sebagian ahli menunjuk pekerjaan sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan. 3. Pekerjaan berperangai sadis. Kekerasan di tempat pekerjaan meningkat dan dengan pesat dan perusahaan dianggap bertanggung jawab terhadap hal itu. Yang kedua, penyakit-penyakit yang diakibatkan di pekerjaan. Sumber-sumber potensial penyakit-penyakit
yang berhubungan dengan pekerjaan yang sama beragamnya seperti gejala-gejala penyakit tersebut. 1. Kategori penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan dalam jangka panjang. Bahaya-bahaya di lingkungan tempat kerja dikaitkan dengan kanker, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, otak, dan ginjal. 2. Kelompok-kelompok pekerjaan yang beresiko seperti pekerjaan industri, petrokimia, dan penghilangan minyak, pekerjaan pencelupan, penggunaan bahan celup, pekerjaan pabrik tekstil, pabrik industri plastik, pengecat, dan pekerja pabrik kimia adalah yang paling rentan terhadap risiko kecelakaan yang paling berbahaya. Yang ketiga, stres pekerjaan. Penyebab umum stres bagi banyak pekerja adalah supervisor atau atasan, salary atau gaji, security atau keamanan dan safety atau kesehatan, aturan-aturan kerja yang sempit, dan tekanan-tekanan yang tiada henti untuk mencapai sejumlah solusi yang lebih tinggi adalah penyebab utama stres yang dikaitkan para pekerja dengan supervisor. Gaji adalah penyebab stres bila dianggap tidak diberikan secara adil. Upaya meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang pertama, risk management. Risk management dimaksud untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, dan lain-lain yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang kedua, ergonomika. Ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Yang berikutnya adalah analisis bahaya pekerjaan atau job hazard analysis. Job hazard analysis adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Yang terakhir adalah safety engineer, memberikan pelatihan, pemberdayaan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi kurang aman dan menghilangkannya. Selain 4 hal di atas yang sudah dijelaskan, cara lain yang dapat dilakukan adalah job rotation, yang kedua personal protective equipment, yang ketiga penggunaan poster atau propaganda, dan perilaku yang berhati-hati. Yang selanjutnya kita akan menjelaskan urgensi keselamatan dan kesehatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenaga kerjaan. Berbagai ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan keselamatan kerja berawal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenaga kerjaan yang dinyatakan dalam Pasal 9, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan atas perlindungan keselamatan, kesehatan, dan pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, dan agama. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ada beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu 1. Ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di udara, maupun dalam air yang berada dalam wilayah hukum kekuasaan Republik Indonesia. Yang kedua, syarat-syarat keselamatan kerja adalah untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah mengurangi
dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi peledakan, memberi pertolongan pada kecelakaan, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, memelihara kesehatan dan ketertiban. Yang selanjutnya, pengawasan Undang-Undang Keselamatan Kerja. Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap undang-undang ini, sedangkan para pegawai, pengawas, dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan lanjut terhadap yang ditaatinya undang-undang ini dan membentuk pelaksanaannya. Lalu, Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk panitia pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja untuk mengembangkan kerjasama, saling mengerti, dan partisipasi yang efektif dari pengusaha atau pengurus tenaga kerja untuk melaksanakan tugas bersama dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja untuk melancarkan produksi. Dan setiap kecelakaan kerja harus dilaporkan pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja di dinas terkait. Kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya diatur dalam undang-undang, melainkan diatur juga dalam berbagai peraturan menteri. Diaturnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Menteri 1979 tentang pelayanan keselamatan kerja. Tujuan diadakannya pelayanan kesehatan kerja adalah 1. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya. 2. Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. 3. Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja. 4. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitas bagi tenaga kerja yang menderita sakit. Melihat urgensi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, maka di setiap tempat kerja perlu adanya pihak-pihak yang melakukan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaannya dapat terdiri atas pimpinan atau pengurus perusahaan bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas keselamatan dan keselamatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang memang mempunyai keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja atau perusahaan. Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakannya. Misalnya, terhadap tenaga kerja yang baru, maka ia berkewajiban untuk menjelaskan kondisi dan bahayanya dari pekerjaan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan di dalam membuat video pembelajaran ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.